Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kali ini kita membahas laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian memahami laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan analisis itu adalah laporan keuangan yang sudah diaudit dan dapat opini audit wajar tanpa perkecualian. Di dalam slide nanti ada contoh laporan keuangan yang sudah teraudit dengan opini wajar tanpa perkecualian. Yang kedua, kalian harus memahami faktor yang mempengaruhi kualitas laporan audit. Yang ketiga, ini nanti yang paling banyak untuk kita bahas, yaitu terkait dengan alat analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan. Periode akuntansi itu ya mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Laporan keuangan yang lengkap itu biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan berupa laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu adalah mencatat hal-hal yang tidak memungkinkan dicatat dalam neraca, laba rugi, perubahan ekuitas maupun arus kas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu adalah dapat dipahami. Yang dimaksud di sini adalah baik orang awam yang tidak mengerti laporan keuangan itu bisa memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebab di dalam perusahaan itu kan ada komisaris. Komisaris itu belum tentu sangat paham dengan laporan keuangan. Sehingga dibutuhkan analisis laporan keuangan supaya mereka bisa memahami kinerja perusahaan. Relevan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan itu harus relevan sehingga pengguna itu bisa mengambil keputusan terhadap laporan keuangan tersebut. Keandalan. Laporan keuangan yang andal itu adalah laporan keuangan yang tidak menyesatkan dan tidak ada kesalahan material. Yang dikatakan material itu sangat-sangat tergantung dari total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kalau total asetnya sudah triliunan, maka aspek materialitas itu juga akan lebih tinggi jumlahnya dibanding dengan perusahaan yang mempunyai total aset cuma puluhan juta. Dapat diperbandingkan.
dalam hal ini, laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan dalam perusahaan sendiri maupun bisa dibandingkan dengan industri yang sejenis. Nah, untuk bisa diperbandingkan, maka minimal laporan keuangan itu harus disusun secara komparatif. Laporan keuangan yang diaudit itu mensyaratkan minimal 2 tahun laporan keuangan. Misalnya diaudit tahun 2019, maka dia harus menyediakan laporan keuangan juga pada tahun 2018. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini ada beberapa contoh ya. Ada contoh laporan keuangan seperti yang saya katakan tadi bahwa laporan keuangan di dalam contoh ini adalah laporan keuangan yang sudah audited. Artinya sudah diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit dari laporan keuangan ini adalah wajar tanpa perkecualian. Di sini dalam slide ini laporan keuangan itu dimulai dari laporan posisi keuangan atau juga bisa dikatakan sebagai neraca. Terus yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu sistematikanya adalah yang pertama sekali adalah penjualan bersih. Penjualan bersih di sini dalam arti penjualan yang telah dikurangi oleh potongan-potongan penjualan. Terus juga ada harga pokok penjualan, juga disering dengan GGS. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan itu menghasilkan laba bruto. Di dalam sebuah perusahaan tentu ada kegiatan pemasaran, dan kegiatan pemasaran itu juga membutuhkan dana. Juga ada biaya umum dan biaya administrasi. Biasanya biaya ini menampilkan gaji karyawan yang bukan di bagian produksi. Terus beban lainnya. Banyak perusahaan yang bebannya atau biayanya itu di luar beban pemasaran maupun beban umum. Setelah laba kotor, laba bruto dikurangi beban ini itu menjadi laba usaha. Penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan itu biasanya ya, diperoleh dari penghasilan rekening koran yang ada di bank. Biaya keuangan juga sama. Biaya keuangan ini bisa juga dari biaya pinjam ke bank, juga bisa biaya terkait dengan rekening yang ada di bank. Dari laba usaha setelah dikurangi kedua biaya ini menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu ada beban pajak penghasilan yang juga dikenal dengan PPh nomor 25, PPh pasal 225. Laba sebelum pajak setelah dikurangi pajak maka menghasilkan laba bersih. Di sini ditampilkan juga berapa sih laba bersih yang dibagi kepada pemegang saham. Jadi pemegang saham itu memperoleh Rp969 per lembar saham. Jadi berapa saham yang beredar? Ya, coba kalian bagi. 7.300.000 ini kan dalam juta ya. Kalau dalam juta berarti ini harus ditambah 0 sebanyak 6 lagi. Setelah itu kamu bagi dengan
969. Maka akan ketemu jumlah saham yang beredar untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari 3 komponen, yaitu arus kas dari dan untuk operasional, terus arus kas dari dan untuk investasi, dan yang ketiga adalah arus kas dari dan untuk pendanaan. Saldo akhir dari arus kas ini harus mencerminkan atau jumlahnya itu harus sama dengan saldo akhir yang ada dalam neraca. Kalau tidak sama berarti laporan keuangan yang ada itu ada salah satu yang cukup material. Oke, kita tadi sudah membahas beberapa jenis laporan keuangan. Sekarang mari kita lihat alat-alat yang perlu yang dilakukan untuk melakukan analisis itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan komparatif. Di sini untuk melakukan analisis kalau toh komparatif itu berarti butuh laporan keuangan lebih dari 1 tahun. Karena nanti analisisnya itu adalah dilakukan analisis baik itu angka indeks maupun bentuk-bentuk yang lain bisa dilakukan dengan analisis laporan keuangan komparatif. Yang kedua, analisis laporan keuangan common size. Itu artinya adalah bahwa pos-pos dalam laporan keuangan itu akan dibandingkan dengan pos yang tertentu. Biasanya analisis di neraca pos rujukannya itu adalah total aktiva. Dinyatakan dalam 100%. Kalau di laba rugi, biasanya pos yang dinyatakan 100% itu adalah penjualan. Dan nanti akan kita bahas ketika sudah membahas analisisnya. Yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis rasio ini banyak sekali macamnya. Ada analisis kredit, ada analisis likuiditas, ada analisis struktur modal dan solvabilitas, ada analisis profitabilitas, ada analisis tingkat pengembalian dan atas investasi, analisis kinerja operasi, dan analisis pemanfaatan aktiva. Setelah analisis itu kita lakukan, maka perlu dilakukan model valuasi. Atau analisis itu kita lakukan interpretasi. Yang keempat ada penilaian, analisis penilaian. Itu artinya adalah untuk mengestimasi nilai saham perusahaan. Saham itu ada 2 nilai, yaitu nilai nominal sama nilai harga pasar. Misalnya kalau nilai nominal saham itu 1.000, maka harga pasar saham itu bisa di bawah 1.000 dan bisa di atas 1.000. Kalau di bawah 1.000, maka konsekuensinya adalah di dalam neraca harus ditampilkan disagio saham atau harga saham yang lebih rendah. Yang kedua, apabila saham harganya lebih dari 1.000, maka di neraca juga harus dicatat dalam agio saham.
Analisis arus kas itu mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Di arus kas tadi kan ada arus kas dari dan untuk. Dari itu adalah sumbernya, untuknya adalah penggunaan dananya. Baik untuk ketiga elemen itu. Yang terakhir adalah model valuasi. Memvaluasi utang dan ekuitas. Di sini artinya adalah utang jangka panjang ditambah dengan ekuitas itu dinamakan struktur modal. Katakan struktur modal itu 100%. Maka komposisi utang jangka panjang dan ekuitas itu bisa bermacam-macam dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Misalnya di perusahaan A, komposisinya utang itu 50%, berarti ekuitasnya 50%. Terus di perusahaan lain yang sejenis, utangnya 30%, ekuitasnya 70%. Jadi nanti gimana kita harus mengevaluasi itu, maka nanti akan kita bahas pada pembahasan analisis laporan keuangan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita memasuki teknik analisisnya, yaitu analisis laporan keuangan komparatif. Yang pertama adalah analisis year to years. Dalam pendekatan years to years, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun. Terus yang kedua, tujuan dari analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Jadi dari analisis ini bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan prospektif. Ini adalah contoh ya, misalnya kas pada tahun 2018 sebesar 351.667. Terus tahun 2019 itu berubah menjadi 628.649. Berapa jumlah perubahan? Jumlah perubahannya adalah 276.982. Perubahan ini harus nantinya dibagi dengan kas yang ada pada tahun 2018. Berapa perubahan dari 2018 secara persentase? Kalau perubahannya 276.982 ini dikatakan perubahan absolut. Berapa persentasenya? Yaitu 79%. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa ada perubahan itu yang minus, ada perubahan itu yang positif. Ada perubahan itu yang tinggi, ada perubahan itu yang rendah. Contoh perubahan aktiva tetap. Aktiva tetap ini perubahannya kan sangat sedikit. Itu artinya adalah perusahaan ini dari tahun 2018 ke 2019 melakukan investasi untuk aktiva tetap tidak begitu banyak. Cuman 0,41%, tidak ada 0,50%, ya. Jadi sangat sedikit.
Ketika kita cash dengan perubahan depresiasinya adalah 15%. Artinya perubahan depresiasi ini tidak linear dengan perubahan investasi. Apa kesimpulannya? Dengan perubahan investasi yang 0,41, maka bisa diduga bahwa investasi itu untuk alat-alat yang didepresiasi secara cepat. Misalnya didepresiasi 2 tahun, umur ekonomis dari aktiva yang diinvestasikan itu 2 tahun, sehingga depresiasinya sangat besar secara absolut. Sehingga mengakibatkan perubahan depresiasi itu besar juga. Tidak linear dengan perubahan investasi. Yang kedua, laporan analisis laporan keuangan komparatif yang kedua itu adalah menggunakan tren dengan rumus tahun saat ini dibagi dengan tahun dasar. Di dalam contoh ini, tahun dasarnya adalah tahun 2015, sehingga kita kasih 100. Maka berapa perubahannya di tahun 2016 untuk penjualan bersih? Naik menjadi 110. Berapa perubahannya di tahun 2017? Dari tahun 2015 itu naik 113%. Untuk tahun 2018 naik menjadi 115%, untuk tahun 2019 naik 118%. Artinya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak ada penurunan pada tingkat penjualan bersih. Laba bruto. Laba bruto kalau melihat indeks pada tahun 2015 itu juga ada peningkatan secara terus-menerus. Artinya adalah peningkatan penjualan bersih itu mendukung peningkatan laba bruto. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita memasuki ke analisis common size. Analisis common size itu adalah membandingkan akun neraca dengan akun yang berbeda pada tahun yang sama. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita kembali lagi mengambil contoh untuk laporan laba rugi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa penjualan menjadi indeksnya. Misalnya penjualan itu 100%. Berapa harga pokoknya dari penjualan? Harga pokok itu adalah 0,49 atau 49%. Artinya apa? Artinya bahwa penjualan bersih itu dikonsumsi untuk harga pokok penjualan, sehingga laba brutonya 51%. 51% ini adalah hasilnya 100% dikurangi 49%. Berapa beban pemasarannya? Beban pemasarannya di sini adalah 28% untuk tahun 2019. Laba usahanya berapa? 24%. Beban bunga sangat sedikit, 0,5%. Ini artinya adalah perusahaan ini tidak memiliki hutang bank yang signifikan. Ada hutang banknya tapi tidak begitu besar. Laba sebelum pajak
23%, beban pajak 0,6%, sehingga laba bersihnya itu 17%. Jadi komponen biaya yang tertinggi di sini itu adalah biaya harga pokok penjualan. Yang di sini masuk adalah harga bahan baku, tenaga kerja maupun BOP. Karena harga pokok penjualan itu terdiri dari itu tadi. Terus juga beban pemasaran. Beban pemasaran ini cukup tinggi juga. Ya mungkin perusahaan ini sering tampil di TV, sering tampil di Facebook, dan seterusnya. Sehingga beban pemasarannya sangat tinggi. Di sini dibuat tahun 2019 ada common size tersendiri, tahun 2018 ada common size tersendiri, dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alat analisis yang ketiga itu adalah analisis rasio. Analisis rasio itu terdiri dari analisis likuiditas, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus yang kedua, analisis aktivitas. Di sini adalah digunakan untuk menilai kemampuan manajemen untuk memanfaatkan aktiva yang ada di perusahaan, baik itu aktiva tetap maupun total aktiva. Analisis tingkat hutang, yaitu untuk menilai perusahaan terkait dengan kemampuannya untuk melunasi hutang jangka panjang. Analisis profitabilitas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Analisis DuPont. Analisis DuPont ini hampir sama dengan analisis profitabilitas karena mereka lebih menggunakan ROE. ROE itu adalah return on equity. Yang terakhir adalah analisis pasar. Yang dimaksud analisis pasar di sini adalah untuk menilai harga saham di pasar, apakah lebih tinggi dari harga nominalnya ataukah lebih rendah dari harga nominalnya. Oke. Analisis rasio terkait dengan net working capital atau modal kerja bersih. Net working capital itu adalah rumusnya aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Di perusahaan ini, aktiva lancarnya lebih rendah daripada hutang lancarnya. Sehingga net working capitalnya itu menghasilkan minus. Pada tahun 2018, minus 3.015.924. Dan pada tahun 2019 minusnya malah meningkat menjadi 4.534.974. Apakah dengan net working capital yang minus perusahaan itu dalam distressing finansial? Ya belum tentu. Karena ketika menganalisis net working capital itu kita harus kaitkan dengan profitabilitas atau laba bersih.
Laba bersih pada tahun 2019 perusahaan ini memperoleh laba bersih 7 miliar 392 miliar. Tahun 2018 memperoleh laba 9 triliun 81 miliar. Itu artinya adalah working capital perusahaan ini tidak jelek. Karena apa? Jika working capital itu terlalu tinggi, maka tingkat profitabilitas relatif rendah. Sehingga nilai yang bagus adalah cukup. Ternyata nilai min ini juga bagus untuk perusahaan ini. Apakah perusahaan ini bandel terkait dengan ada isu pandemi COVID-19? Ya perlu kita lihat neraca untuk tahun 2020. Coba nanti kamu lihat aja untuk perusahaan ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita melangkah ke analisis likuiditas. Seperti yang dikatakan tadi adalah analisis likuiditas itu adalah untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kita ambil contoh cuma 3 aja. Current ratio untuk tahun 2019 0,565. Artinya lebih kecil dari 1. Quick ratio 0,47 atau 47%. Juga lebih kecil dari 1. Cash ratio 0,05 artinya 5%. Sangat kecil atau sangat jauh dari 1. Seperti dikatakan tadi bahwa apakah current ratio yang kurang dari 1 itu dikatakan jelek? Ya belum tentu juga kan itu ya. Seperti analisis working capital tadi harus dikaitkan dengan profitabilitas perusahaan itu. Mungkin strategi perusahaan ini itu adalah membeli bahan baku secara kredit sehingga utang dari bahan baku itu masuk ke utang usaha. Sedangkan mereka menjual produknya itu secara tunai. Dan hasil penjualan itu langsung dimasukkan ke investasi. Baik itu investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, jadi ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu untuk menilai kemampuan manajemen memanfaatkan aset yang ada dalam perusahaan. Misalnya yang pertama adalah perputaran penjualan kredit dibagi dengan piutang. Berapa perputarannya? Perputaran piutang di sini ada 8 kali dalam setahun, ada yang 10, ada yang 11. Dalam teori dijelaskan bahwa semakin tinggi perputaran piutang akan diperoleh nilai penjualan yang tinggi. Perusahaan dengan turnover yang rendah cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Ini contohnya. Laba rugi, laba pada perputaran 8, 7 miliar, 7 juta ya, 7 juta. Pada perputaran 8 tahun 2018, 9 juta.
pada perputaran 10 itu menghasilkan 7 juta juga. Ya, jadi sudah kelihatan bahwa perputaran yang rendah itu menghasilkan laba yang lebih tinggi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Juga ada perputaran persediaan di sini rumusnya sama ya. Di sini rata-rata persediaan saya kasih kolom A, saya kasih kurung A, harga pokok penjualan saya kasih kurung B. Maka perputaran persediaan itu rumusnya adalah B dibagi A. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata penjualan. Hasilnya semuanya 8 kali. Karena kenapa kok sampai cuman tahun 2016 yang 2015 tidak bisa diukur? Karena kita membutuhkan rata-rata ini. Rata-rata tahun 2016 itu adalah persediaan tahun 2016 ditambah persediaan tahun 2015 dibagi 2. Sehingga rata-rata untuk tahun 2015 nggak ada karena tidak ada data pada tahun 2014. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, banyak sekali ya perputaran-perputaran di sini. Ada perputaran aktiva tetap. Sekarang kita akan membahas hasil solvabilitas. Nah, apa sih solvabilitas itu? Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya baik pokok maupun bunganya. Semakin tinggi rasio ini berarti kemampuan membayar bunga dan laba yang dimiliki semakin tinggi. Ini jelas tinggi sekali ya. Jadi sangat mempunyai kemampuan untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya. Untuk rumusnya sudah saya kasih kurung ini ya, time interest net itu rumusnya A ditambah B ditambah C dibagi B. Untuk melihat rasio solvabilitas itu banyak sekali caranya. Cara yang kedua adalah dengan melakukan debt to equity. Kalau debt to equity maka yang dibagi rumusnya adalah total liabilities, artinya hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang. Dibagi dengan total ekuitas. Menghasilkan 3, 2, 3, 2, dan 3. Artinya perusahaan ini mempunyai kemampuan untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya. Artinya adalah debt to equity itu kalau 1 itu artinya kemampuannya itu sama. Sehingga dana yang ada, setiap dana yang ada ketika dibayarkan ke hutang, hutangnya kita taruh aja 1 ya, total liabilities ya. Sehingga punya kemampuan yang cukup tinggi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Solvabilitas yang kedua digunakan dengan rumus debt ratio. Di sini adalah untuk melihat berapa sih utang digunakan untuk membeli aktiva. Ternyata di sini kelihatan bahwa untuk beli aktiva itu tidak saja didanai dari utang. Kalau didanai dari utang maka
aktiva itu harusnya adalah 15 juta sama dengan liabilities ini. Artinya di sini adalah ketika membeli aset juga digunakan dana dari perusahaan sendiri. Jadi intinya adalah sangat banyak alat rasio yang digunakan untuk menilai solvabilitas. Anda bisa melajari sendiri. Sekarang kita masuk ke analisis profitabilitas. Seperti yang kita katakan tadi bahwa profitabilitas itu adalah untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba. Di sini artinya adalah semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang pertama adalah kita menggunakan rumus return on owner investment. Artinya di sini adalah laba A dibagi dengan B menghasilkan 116,74%. Artinya semakin tinggi ROI, return on investment, owner investment, akan semakin baik penilaiannya dari manajemen. Yang kedua, kita menggunakan ROI. Tadi menggunakan ROI. Sekarang menggunakan ROI. ROI itu ownernya ini E-nya ya. Return on equity. Di sini diistilahkan dengan return on owner investment. Sekarang dengan menggunakan ROI, berapa sih besarnya? 36,98%. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Jadi nanti kamu pelajari gimana cara menganalisis profitabilitas dan model-model yang ada dalam analisis profitabilitas. Jadi sangat banyak sekali di sini analisis profitabilitasnya. Sekarang analisis risiko. Dalam menjalankan perusahaan, tentu perusahaan itu menghadapi risiko. Risiko ini bisa disebabkan oleh uncertainty dan volatilitas return dari perusahaan. Artinya adalah risiko itu bisa muncul dari ketidakpastian maupun dari volatilitas return perusahaan. Risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu risiko bisnis dan risiko finansial. Kita harus tahu mana sih yang risiko bisnis dan mana yang risiko finansial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.